Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Selamat malam, salam kebajikan dan untuk semuanya pokoknya selamat datang di program Curmeng minggu ini episode keempat. Kita kali ini akan berbicara dengan tamu saya, namanya Juanito, Juan dipanggilnya. Dia ini seorang rehab activist gitu. Jadi kita akan coba undang orangnya dan sebentar kita coba undang orangnya dulu guys, kawan-kawan. Juan, I already at you. I already invite you. So ya, Hai Harusnya Juan. gue belum masuk. Harusnya gue belum masuk ya. Sorry, sorry. No, it's okay. It's okay. Oke, just open it. Oke, man. Ya ya. So, uh, lo apa kabar dulu nih? Sekarang lagi gimana Oke, keadaan lo? gue baik-baik aja. Enggak, lo opening dulu dong. Lo belum opening tadi gue Udah, kepotong. Sorry, udah, sorry. udah, Oh, udah. udah. Oke, Mm-mm. so. Oke. Jadi gimana? Mm-mm. Apa yang mau diomongin nih? Gimana kabar lo sekarang nih? Gue baik-baik aja. Lu kabarnya gimana? Gue puji Apa syukur yang lah, terjadi dengan alhamdulillah ya. komunitas lu udah berkembang banget nih, gue lihat ya. Alhamdulillah puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Makin Wan, mantap kabar lu. sebelum kita ngomong panjang lebar dulu, coba tolong buat mungkin ada viewer yang belum kenal lo kan, coba kasih introduction dulu deh. Oke, gue namanya Juanito, gue recovering addict. Terus gue pertama kali treatment itu karena gue ketangkep sabu di mana namanya? Kampung Ambon. Nah, klise banget Hmm, ya, goblok. bahaya ya sob, tempat yang Ya, terus habis berbahaya. itu, Oke. yoi. Hmm. Jadi terus habis itu, ya udah gue mulai treatment pertama kali tahun 2013 itu. Nah, sejak treatment, gue terus mulai OJT, on job training, tes on job training ternyata gue alhamdulillah masuk. Ya udah, terus mulai dari situlah gue mulai clean dan makin mengembangkan diri untuk keterlambatan gue ya, karena gue ketangkep saat itu umur 33 gitu, dan gue ya Ya, udah oke. banyak temen gue yang sukses gitu ya, Mm-mm. sebagai musisi, sebagai artis, sebagai seniman. Ya karena narkoba gue gagal gitu. Ya gagal artinya nggak ada yang gue apa ya, nggak ada yang gue sesalin sih gitu. Semua orang punya hidupnya sendiri, jadi nggak boleh ada penyesalan sih kalau gue pribadi gitu. Dan habis ini kita harus banyak mengejar keterlambatan itu. Nah, dari keterlambatan itulah gue sekarang jadi YouTuber, gue sekarang bikin lagu, gue mulai jualan lagu nih internationally. Banyak kok website-website untuk jualan lagu kayak gitu. Nah, kalau YouTube gue tadinya lagu, tapi sekarang jadi lebih ke motivational buat recovery, rehabilitation, addiction, dan ilmu-ilmunya gitu bro. So, Kayak gitu deh. kalau gue tanya latar belakang lo, in your family seperti apa? Do you have a, yeah, like, I mean, like, do you already have a wife or children, or how about your parents? Boleh di iniin. Gue gue menikah sama seorang apa namanya? Seorang perawat yang kebetulan Oh, kliniknya dia buka rehabilitasi. Jadi dia sudah mendapatkan UTC, UTC itu United Treatment Curriculum ya, buat recovering addict, buat recovering addict, buat konselor adiksi. Dia udah dapat satu treatment UTC satu sampai 8 kalau nggak salah dia. Jadi dia sendiri adalah konselor adiksi gitu. Nah, gue menikahi dia karena pas dia dong ya. konselor adiksi. Iya, karena dia konselor adiksi dan basicnya perawat, bukan mantan pecandu dia gitu. Oke. Jadi knowledge-nya udah Mm-mm. bagus ya. Insya Allah. Duan, gue mau tanya nih. Dulu ketika lo menggunakan narkoba itu, gimana sih ceritanya, nyebabnya tuh kayak apa gitu? Maksudnya apa lo berasa lebih, contohnya misalkan kayak broken home,
sebenarnya broken home bukan alasan ya bro ya menurut gue ya. Emang, ya gue Alasan mau sih, pengen alasan sih. Heeh. Salah alasan satu juga ya. alasan sih. Heeh. Oke, tapi kalau lo dari lo sendiri gimana? Awal muasalnya lo ini Kalau gini. Kita jangan ngomongin gua lagi sih ya. Tapi gue pengen ngebuka tentang adiksi ini ya. Lebih ke permasalahan adiksi yang memang gue alamin sendiri, tapi dari pengalaman itu gue kembangin lewat ilmu-ilmu, maupun itu ilmu dari yang gue dapat dari UTC, dari NE, terus juga ngobrol-ngobrol dari orang-orang yang lebih profesional ya dari gue gitu. Terus terang aja, gue harus disclaimer nih di sini, gue bukan ahli. Pertama itu ya, gue ngomong-ngomongin. Tapi gue sebut bahwa gue adalah rehabilitasi aktivis. Jadi gue aktif untuk berusaha untuk menjuruskan orang untuk merehabilitasi dirinya gitu. Gitu. Jadi kayak kalau motivator kali ya. jadi motivator, iya gitu. Jadi yang buat yang nonton video ini, kalau memang nonton video ini terus dia tertarik untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah kejiwaannya dan adiksinya, silakan lu bisa kontak Regi ya kan sebagai ahli apa namanya borderline, sama gua sebagai sebagai apa motivator dan apa aktivis adiksi ya. Gue bukan ahli loh ya gitu. Gue kalau ahli adiksi itu harus punya degree namanya ICAP 1. Nah, tapi dari kerja gue 5 tahun di rehabilitasi, gue jadi punya networking otomatis ya kan gitu ya kan. Ya, Nah, jadi networking gue itulah gue akan mereferral gitu, karena itu ada di 12 core function, 12 fungsi dasar dari konselor adiksi, yaitu yang utama adalah mereferral gitu. Referral itu merujuk ya bahasa Indonesianya ya. Jadi gua akan merujuk kalau ada orang nih minta bantuan ke gua gitu, gua akan kasih feedback dan gua akan merujuk. Oh, lu pantasnya, lu pasnya nih dapat treatment ini gitu. Oh, gua akan tahu gitu. Tapi gua nggak ahli dalam treatment itu, kayak misalnya, oh lu cocoknya CBT nih. CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Bahasa terapi. Indonesianya terapi berbasis tingkah laku dan perilaku yang harus dipikirin gitu ya, CBT itu ya konsepnya ya. Nah Hmm. jadi oke, lu cocoknya CBT. Oh, kalau CBT berarti lu kesini gitu. Gitu. Nah, gua akan ngobrol-ngobrol dulu tuh biasanya kayak gitu. Itu biasanya klien-klien gua kayak gitu. Jadi oh, dia nonton nih YouTube channel gua gitu. Terus dia nelpon gua atau WhatsApp gua, "Bro, gini gini gini. Gue nonton YouTube lo gini-gini." Oh iya, ya udah, terus lu datang atau ya sering telepon-teleponan sama gue. Oh, lu cocoknya masuk yayasan gitu. Yayasan apa aja nih kira-kira yang cocok gitu. Oh iya, tergantung lu tinggal di mana kayak gitu. Lo Jadi punya kayak tuh gitu gue. referral semuanya ya. Iya, iya, dan bahkan Ya, of kalau course, emang sekarang lo udah banyak link ya. udah networking gue udah bagus banget, dan dari YouTube channel gue yang gue bikin inilah networking gue makin meluas gitu bro. Nah, Hmm. tapi gue envy banget nih sama lo punya komunitas. Gue komunitasnya agak-agak sulit sih kalau dibuat gitu ya, dibuat untuk menjadi komunitas yang aktif di Instagram terus jadi tim gitu kan. Gue belum punya sih gitu. Jadi gue masih sebagai referral person aja gitu ya, karena Tapi I ada believe oh you can, ini. bro. Amin. I Semoga believe you kita can. bisa semoga kita bisa collab sih. Gitu. Nah, jadi balik lagi nih ke adiksi ya. Adiksi itu adalah penyakit otak kronis kan, bro ya. Jadi Yap. chronic brain disease. Kenapa sih disebut penyakit? Karena dia sama seperti gejalanya sama seperti penyakit kronis lainnya. Penyakit kronis itu kan kanker. Terus apa lagi? Gula darah tinggi, terus apa namanya? Kolesterol gitu ya. Hmm. Gejalanya kan sama, gejalanya yaitu apa? Dia terekspos kepada sesuatu hal yang terlalu banyak, ya kan? Kayak misalnya gula Yap. darah. Gula darah tinggi itu kan karena terekspos gula terlalu banyak gitu kan, bro. Hmm. Hmm. Nah, jadi kalau adiksi ini terekspos kepada apa? Terekspos terhadap gaya hidup yang jelek, gaya hidup yang buruk,
lingkungan yang buruk, ya kan? Terus juga apa? Eh, Kebiasaan yang buruk. Ingat, manusia itu adalah makhluk kebiasaan kan, bro? Makhluk kebiasaan. Nah, jadi apapun yang terjadi itu terbangun kepribadian kita dari kebiasaan kita. Nah, kalau kebiasaan kita buruk gitu kan, nah itulah menjadi kita terekspos terhadap kebiasaan buruk itu, dan kebiasaan buruk itu menjadi diri kita, dan ketika sudah menjadi diri kita, nah, kita menjadi penyakit itu, yaitu penyakit kejiwaan, gangguan kejiwaan. Namanya apa? Adiksi gitu. Jadi adiksinya adalah gangguan kejiwaan, bro. Gitu adiksi Ya, no. ini. Jadi, iya. Nah, jadi bagi orang yang memiliki adiksi, gue bilangin jangan ditutup-tutupi, apalagi untuk keluarganya, jangan ditutup-tutupi, gitu. Karena adiksi ini kalau ditutup-tutupi dan dianggap aib, malah berkembang semakin parah karena adiksi ini adalah penyakit menahun kayak gula darah tinggi. Semakin dia tidak dirawat, tidak ditreatment, gula Makin darahnya akan parah ya. semakin meningkat, Hmm. makin parah gitu. Sama juga kayak adiksi. Kalau Hmm. ditutup-tutupi dan dianggap aib gitu kan, semakin parah adiksinya dan akan bisa meninggal. Bisa juga jadi co-occurring disorder. Co-occurring disorder ini adalah, occurring ini kan muncul. Co ini bersamaan gitu. Jadi Oke, ada oke. gangguan jiwa yang muncul bersamaan dengan adiksi ini, bro. Gitu. Oke. Contohnya biasanya borderline, bipolar, DID biasanya. Jadi karena Jadi sabu, jadi kayak komorbid berarti ya? komorbid mungkin bahasa ODGJ ya, tapi bahasa adiksi juga lebih ke occurring disorder namanya. Gitu. Hmm. Ah, Oke. mungkin beda beda apa Term. namanya, istilah aja, beda term aja gitu. Kalau Hmm. comorbid kan artinya, morbid kan memperparah ya, memperparah keadaan. Kalau comorbid ya artinya ya. Tumpang tindih Ya. nggak? Tumpang Penyakit tindih penyerta. ya. Nah kalau co-occurring ini eh, muncul barengan gitu, atau muncul kemudian setelahnya gitu. Nah, Nah, tetapi hmm? gue juga harus sampein di sini kepada Bro NC semua yang nonton, juga kepada Bro Regi, bahwa adiksi ini ternyata, ini bukan gue yang ngomong loh ya, profesor, dari gue ngobrol-ngobrol sama profesor-profesor nih. Jadi katanya penyakit adiksi ini ternyata bisa terjadi karena sebelumnya dia sudah memiliki gangguan kejiwaan, tetapi tingkatnya tidak parah, ringan gitu. Apa Oke. aja biasanya gangguan kejiwaan yang terjadi saat apa, childhood ya, Hmm. gitu, adolescence gitu, Oke. biasanya apa aja tuh, bro? Hmm. Mungkin lu lebih ngerti. Kalau gue sih, setahu gue nih biasanya sebelum adiksi dia biasanya kalau nggak borderline, kalau nggak ADHD. ADHD Borderline, sih ya paling ini ya. Kalau iya, dari terus iya, skizo. gitu, iya kan, bener nggak, bro? Sebelum itu gue pengen tanya nih bro kan, Hmm, honestly juga I was an addict before, oke. um, dan you are an addict juga before, and beberapa teman-teman yang Mm-mm. adiksi. Kalau dari lo sendiri nih, motivasi lo tuh untuk kayak lo, oke, gue stop gitu. Apa bro? Kalau dari lo, gue sampai lo sebesar ini kan istilah menurut gue kayak lo udah besar nih ya, sampai lo akhirnya udah bisa helping other people yang punya same issue sama kita. Itu apa yang memotivasi lo tuh untuk stop dan bisa sampai besar sekarang? Iya, gini bro, makanya. Jadi gue mau cerita. Jadi yang namanya penyakit gue ini, adiksi, itu ternyata ketika gue selidikin lagi ya, setelah keluar dari rehabilitasi, terus gue selidikin lagi, gue tanya-tanya nyokap, gue tanya-tanya abang gue gitu. Ternyata waktu kecil gue punya ADHD, bro. Gitu, waktu kecil. Attention Deficit Hyperactive Oke, Disorder. disorder. Ya kan? Iya, jadi bahasa Indonesianya attention deficit itu artinya perhatian yang kurang ya. Kayak misalnya gue Hmm. dipanggil-panggil nggak denger Nggak gitu. dengar, nggak bisa Uh, fokus, dan nggak bisa macam-macam. fokus gitu ya kan. Terus udah gitu misalnya waktu kecil eh,
gue suka takut untuk kayak dicampakan Fear of gitu. abandonment, ya. Nah, takut untuk dicampakan gue waktu kecil. Kayak abang gue waktu kalau ngilang di pasar, abang gue pulang-pulang sendiri. Gue enggak. Gue sangat ngedekep nyokap gue waktu kecil. Gue pegang tangannya karena gue takut kehilangan. Gitu. Karena gue takut dibuang gitu. Nah, It ada still happen juga until waktu... now? Enggak, itu waktu kecil. Oh, Sekarang oke. kan, iya kan. Gitu. Jadi, tapi, nah ADHD itu merangsang pemakaian gua karena para pemakaian gue itu sudah terjadi sejak gua kelas 4 SD. Jadi ceritanya gini, gua ADHD, Pakai apa, bro? gue gue dibilang ADHD sama dokter waktu itu. Jadi gue Oke. dikasih free apa ya waktu itu, nyokap bilang Ritalin? free, bukan free apa gitu lupa gua. Terus bukan free dep ya, free, Bukan, lupa bukan gue Freedom. lah. Pokoknya intinya free apa gitu loh, obat Ya, ya, ya. ADHD intinya. Dia buat fokus. Ya, ya. Nah, juga waktu kecil kelas 3 SD itu, gue belum bisa baca tulis. Dan itu dikarenakan oleh attention deficit gue. Nah iya, ya, betul. Dan gue sangat aktif. Lari sana, lari Lari sini. sana, Gue tuh lari sini ya. jadi gue di kelas nggak pernah bisa diem tuh dari kecil. Dan itu menjadi Mm-mm. masalah, isu yang besar buat gurunya kan, guru kelasnya gitu. Nah, Mm-mm. dari situlah eh gue dikasih free apa itu. Nah, dari situ karena obat itu nggak diterusin, malah justru mendukung gue untuk jadi nyoba make. Dulu pertama kali gue nyoba itu adalah BK, pil BK ya. Itu harganya dulu Oke. zaman SD kelas 4 itu gue 700 perak tuh satu tik namanya segini. 7 Oh, 7 kacau pil sih lo, bro. Dari gitu. kecil banget ya, bro. Iya, nah Heeh. dari kecil banget gitu dari kelas 4 SD. Nah terus gara-gara gue pakai itu ada satpam sekolah yang tahu kalau gue suka beli BK itu dari kelas 4 SD. SD. SD 4 SD. Nah gara-gara Oke. tahu, satpamnya tahu, satpamnya bukan malah ngelarang gue, malah beliin gue tokipan. Satpam sekolah, Yuli namanya, gue inget banget. Iya. Jadi satpam Oke. sekolah saat itu beliin gue Mansion House. Dulu Mansion House harganya gue sampai tahu kelas 4 SD tuh Mansion House harganya 1.500 sampai 1.700 perak. Gokil sih. Oh iya, oke. Nah itu mulai kelas 4 SD tuh. Nah, kelas 6 SD itu gue udah mulai terekspos sama gele. Oke. Gitu. Nah, jadi mulut masih sangat kecil. Nah, makanya di sini gue mau wanti-wanti nih kepada banyak orang. Gitu, bahwa lo yang baru keluar dari rehab, jangan terus abis itu atau keluarganya ngerasa, oh keluar dari rehab, abis itu udah selesai. Oh, abis itu pasti sembuh. Jangan. Gue bilangin sama lo yang baru keluar dari rehab, mendingan lu cek deh, gitu. Apa masalah sama lo? Nah, di sini gue ada buat catatan nih dikit nih bro. Jadi Hmm. pendukung adiksi ya itu adalah kejiwaan yang berhubungan dengan pertama sulit mengontrol keinginan. Tuh. Sulit mengontrol keinginan ini apa aja bentuknya? Impulsif. Nah, impulsif itu adalah keinginan yang mendadak ada dan harus dilakukan. Itu impulsif. Nah, terus yang kedua kompulsif. Kompulsif itu tindakan yang menggebu-gebu dan tidak dapat dihentikan. Contohnya apa? Makan berlebihan, ngerokok berlebihan. Itu. Jadi anak kecil yang overweight, ya itu hati-hati tuh. Kemungkinan dia punya addictive Binge personality. eating. Ya. Mm-mm. Gitu. Nah, terus yang ketiga, sulit yang mengontrol adalah obsesif. Obsesif itu adalah kepikiran terus. Suatu hal yang terus-menerus sampai mengganggu kehidupannya. Nah, itu penyakit tiga itu tuh, sulit mengontrol keinginan. Dan yang kedua, sulit mengontrol emosi. Betul. Itu akan mengarah kepada kecanduan tuh, Bro. Sulit mengontrol emosi, mudah marah, mudah sedih, mudah tersinggung, senang berlebihan, euforia, meledak-ledak dari kecil nih ya, gitu. Memiliki gambar, terus ya itu, gitu. Nah, terus yang ketiga,
memiliki gambaran diri yang tidak utuh. Tuh hati-hati kalau lu pada yang punya anak tidak memiliki gambaran yang utuh. Nah, makanya hati-hati kalau kasih nama orang tuh ya, kalau kasih nama anak itu lu harus kalau cowok ya bener-bener cowok namanya. Jangan nama kalau gua kan Yuanito namanya nih. Sering dari kecil gue dipanggil Yuanita, Yuanita, bukan salah orangnya, mungkin ada yang ngatain, mungkin ada yang Hmm. nggak sengaja, mungkin apa. Itu sering banget dan itu sangat mengganggu gue, Bro. Yuanita, Yuanita. Gue jadi tidak memiliki gambaran diri yang utuh. Gue ini siapa? Oh, Jadi gue jadi penuh kayak blur pencarian. identity gitu ya? Ya, Hmm, hmm, hmm. Nah, Oke. itu adalah gejala borderline, Bro. Jadi Ya, dari that's why I'm telling you. iya, Ah, gitu. Jadi hmm. dengan nama aja, nama yang membuat orang memiliki gambaran diri yang tidak utuh, itu juga bisa menyesatkan kejiwaan kita menjadi suatu hal yang disorder gitu, kegangguan gitu. Nah, memiliki gambaran yang tidak utuh ini contohnya apa? Dia seperti sering merasa hampa diri, terus ngerasa kesepian, ngerasa ketakutan untuk ditelantarkan. Mereka biasanya pikirannya ada terus di awang-awang dan terlepas dari kenyataan, sering banyak menghayal. Biasanya mereka secara sadar atau bawah sadar ingin menyakiti diri sendiri. Itu biasanya tuh. Nah, itulah penyakit apa namanya gangguan-gangguan itulah yang mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang adiksi. Itu, Bro. Tapi Nah, gua dari salah satunya segala kayak macam gitu. symptoms-symptoms yang tadi lo bilang itu, lo sebutkan beberapa itu, most of it itu kayak gejala borderline personality disorder, bro. Cuman Hmm. ada satu tambahan lagi kalau untuk orang dengan borderline adalah interpersonal skill-nya mereka ngaco. Gitu. Termasuk gue. Gue Hmm. pun sampai sekarang ini kadang-kadang masih ngaco gitu. Jadi misalkan gue punya relationship gitu ya, uh, terutama sama pasangan gitu, ngaco bro gitu. Jadi gue gak Hmm. pernah punya pasangan tuh yang kayaknya bertahan lama gue sayangnya gitu. Gue Oh pernah iya, pacaran sampai benar-benar. bertahun-tahun, padahal cuman kayak gue cuman 2 bulan sebulan gitu, selanjutnya gue kayak ngerasa cuman kasihan gitu jadinya, karena menurut gue udah ngaco Hmm. nih, guanya bukan dianya gitu, dari guanya. Jadi emang Yeah. gue sama saudara-saudara pun gitu, tapi thankfully kalau untuk yang interpersonal skillnya itu karena gue terapi dan segala macam gitu, sekarang is getting better and better, bro. Great, man. Kalau di lo ada masalah interpersonal skill nggak? Gue pengen nanya dulu nih, kan yang namanya gangguan nih ada levelnya ya, ringan sampai parah ya, ya kan? Nah, di antaranya itu mild kan, severe, terus ada, ya kan? Nah, menurut lu nih, dari angka 1 sampai 10, lu sekarang di angka berapa, bro? Mana yang 10 yang bagus, satu yang ini? 10 yang parah, 1 yang Oh, 10 ringan. yang parah. Heeh. Untuk gue Menurut lu, sekarang, untuk lu, probably 3. 3 ya? Masih masih lumayan parah berarti ya. Iya, iya, iya. Uh, Kalau kalau bukan gue sih, lumayan parah sih. Kalau dibilang lumayan parah sih, ya bisa juga. Kenapa gue bilang 3? Karena kadang-kadang sometimes gitu ya, gue juga suka hmm, masih relapse, tapi nggak seperti dulu. Probably like 2 bulan, 3 bulan gitu kan. nah, Eh, contohnya kemarin aja gue ngamuk bro, hancur rumah oh, istilahnya kan, dapur tuh hancur episode karena ya, itu hal episode kecil lah ya gitu. Gue bentuknya. karena memang ada stresor waktu itu, gue parah gitu, parah sekali sampai mencelakakan orang lain gitu, yang which is abang gue sendiri. Hmm, Tapi ya kalau dulu tuh hampir tiap hari bro, hampir tiap hari ngaco, marah-marah, emosi meledak-meledak yang kayak gitu. Terus sekarang thankfully it's been like almost a decade, gue udah ya lama sih memang pengobatan ya, karena kan kalau pasti misalkan orang pasti pasti borderline pasti. itu orang dengan gangguan kepribadian ya, bukan hanya borderline tapi yang gangguan kepribadian atau personality disorder itu terdiagnosanya takes time bro. Gak mungkin ketika Hmm, lo pertama kali datang ke dokter and then dokter itu langsung mendiagnosa lo sebagai orang dengan gangguan kepribadian gitu ya, seperti borderline gitu hmm, atau DID juga kan, maksudnya kepribadian.
itu kita perlu berkali-kali assessment untuk dokter menegakkan diagnosanya kalau pasiennya dia itu adalah pasien yang personality disorder gitu. Mungkin kalau misalkan pertama ke dokter, biasa yang normalnya itu yang kelihatan adalah antara skizofrenia atau bipolar, bro. Awalnya gue sendiri pun diagnosanya skizo dan bipolar, tapi gue baru mendapatkan yang benar-benar label yang tepat itu almost a year, bro. Setelah observasi hampir setahun. Oh ya. Tapi gini. Baru akhirnya gue mendapatkan treatment yang tepat. Oke. Berarti obat gonta-ganti tuh ya? Parah, bro. I was thinking like at that time gue kayak kok gue kayak kelinci percobaan ya gue gitu, karena gue ke dokter, dok saya minum obat ini begini diganti lagi, nggak cocok lagi, dok saya minum obat ini jadinya efektif diganti lagi. Sampai 1 tahun, bro. Gue baru akhirnya ketika mendapatkan racikan yang pas, di situ gue baru mulai sadar kalau ternyata gimana pun dokter is a dokter, dia bukan yang ngerasain ya, yang ngerasain kan kita gitu kan. Jadi gue rasa banyak tuh orang yang ngerasa kayak gitu, member gue pun banyak, bro, yang ngerasa kayak gitu. Mas Regi, kok obat aku diganti lagi, Mas Regi aku nggak suka obat ini. Gue bilang seperti itu, dokter nggak bisa ngerasain, yang ngerasain kita sebagai pasien, sebagai penyintas gitu ya. Diomongin sama dokternya, iya soalnya Mas Regi saya kayak merasa jadi kayak kelinci percobaan gitu. Ya karena itu dokter lagi berusaha untuk mencarikan racikan yang pas. Gue kayak psikoedukasi gue tuh yang model-model gitu, karena juga ternyata sebagai informasi juga, karena orang borderline ini, bro, mereka tuh punya kayak, karena ada fear of abandonment-nya itu ya. Jadi kalau orang dengan bipolar itu kalau udah attach, bro, itu parah, bro. Parah. Dalam artian gini contohnya, banyak juga member gue yang mereka nggak mau dengerin dokternya, karena udah attach sama gue nih, contohnya ya, sama gue. Udah ada kejadian kebetulan itu somewhere in Surabaya, ya bukan di Jakarta, gue nggak bisa langsung nyamperin, dia sudah di IGD karena suicidal gitu ya, ada suicide attempt gitu ya. Itu dia, dokter yang ngomong, dia nggak mau dengerin, bro. Jadi dia telepon gue, bla bla bla, pas lagi ini saya harus apa, harus gimana, padahal dia udah di IGD gitu. Terus gue ngomong terus nih, bro, dengerin sama dokter yang ada di situ, karena mereka lebih pengalaman. Tapi itu agak beratnya borderline personality disorder itu, bro. Kalau udah attach, aduh, parah banget, bro. Bener. Do you have something like that juga? Dulu ya, waktu make, ya kan gue attach sama Putau. Dan gue itu susah banget, meskipun gue udah pindah nih misalnya, kan gue kenal Putau SMP kelas 2 ya. Dan itu gara-gara gue nonton Trainspotting, gue langsung cucau, nggak ngedrag, nggak diisep, tapi langsung disuntik gitu. Karena belajar dari film gitu. Nah, terus jadi kayak trigger ya, buat lo sebenarnya itu ya. Oke, nah, terus ya gue jadi attach sama Putau, meskipun misalnya gini, oh saat itu diskotik M Club baru buka tuh SMP kelas 3 gue. Pindahlah gue ke diskotik M Club kan, terus di situ ada ecstasy. Mulai deh tuh dugem dang kenal ecstasy gitu kan. Tapi selalu gue baliknya ke Putau. Jadi gue kayak punya attachment sama Putau. Dan misalnya nih gue dikuncin kamar nih sama bokap, sakau kan, biar nggak bisa beli lagi 3-4 hari, 5 hari di dalam kamar, udah mulai keluar. Nanti kalau udah mulai balik lagi tuh, pakai lagi tuh, gue kayak yang I'm back man gitu. Iya gitu, gue jadi kayak apa ya, gue kayak punya semacam personality diri gue sendiri ketika gue sama Putau gitu. Lo merasa gitu. Kalau lo lagi menggunakan gitu, kayak gue lebih suka sama diri gue. Lo jadi merasa diri lo sendiri gitu ya? Iya, jadi gue attachment gue sama Putau memang gitu. Dan gue tuh sama sorry to say gitu, gue sama seks tuh nggak begitu favorit banget gitu. Gue bahkan sampai ke Putau itu adalah cinta kasih gue gitu. Nah itu sampai gue balik ke Sabu, orang lain ya udah selesai Putau, teman-teman gue yang Putau nih
pada udah nggak mau balik ke Putau lagi gitu, karena udah ada sabu, zamannya udah trennya sabu gitu. Tapi nggak, gue balik cari Putau lagi gitu, cari Oh, Putau karena udah lagi. terlalu Dan attach. udah terlalu, nah itulah attachnya gue ke Putau itu gitu. Sampai terakhir gue metadon 2009. Meta, Dari me- dua, oh, berarti lu dapetnya kalau metadon, setahu gue dapetnya secara legal, bro. legal, legal. Gue metadon, gue Oh, oke. treatment di Oh, di oh, iya iya. gue Oh, treatment metadon PTRM di Tebet, sama dokter siapa lupa gue. Dokternya udah meninggal sih, cakep juga, dokternya keren. Terus gue ikut metadon 2009 sampai 2013 gue ke Gap, ketangkep itu. Nah, gara-gara metadon itulah, karena metadon kan kalau pakai metadon pertama lu jadi docile ya, jadi nggak agresif gitu ya. Yang kedua, lu jadi kalau nyuntik putau lagi, putau jadi nggak berasa. Sebanyak apapun putau nggak berasa. Jadi oh banyak gitu. orang yang justru overdosis. Nggak berasa Oke. karena apa? Karena metadon itu menutup reseptor heroin. Gitu Oke. bro. Nah, jadi metadon itu menutup reseptor heroin, jadi nggak bisa kerasa, nggak ada rasanya apa-apa, pakai sebanyak apa gitu. Pakai sabu pun Hmm. juga, pakai sabu tuh nggak setinggi seperti kalau nggak metadon. Gimana sih bahasanya? Ya gitu deh. Jadi kalau pakai Iya, benar. metadon, kalau pakai metadon sabu tuh nggak tinggi, nggak bisa tinggi-tinggi banget gitu. Nah, Oke. gara-gara disitulah gue jadi detach diri gue, melepaskan attachment diri gue dari putau karena udah nggak berasa gitu. Nah, gue Oke. ketangkapnya gara-gara sabu gitu. Nah, Oke, jadi oke. bro, yang pengen gue sampein di sini juga, yang namanya adiksi ini adalah monster yang bener-bener secara kejiwaan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa? Karena apa bro? Di dalam otak kita ini kan ada yang namanya reseptor-reseptor kimia biologis ya bro ya, yang diciptakan sama Yap, Tuhan ya. Nah, yap, yap. setiap satu kimia nih kan ada melatonin, ada serotonin, ya kan ada nin-nin lainnya Dopamin. lah gitu Yap. ya. Hmm. Dopamin. Nah, itu reseptornya satu di kiri, satu di kanan, satu di kiri gitu kan bro. Hmm. Iya kan, reseptornya Iya, tuh. Nah, iya. jadi Hmm. dua doang gitu. Nah, kalau lu pakai putau ataupun pakai sabu atau ataupun pakai hard drugs lainnya ataupun soft drugs tapi dosisnya dibanyak-banyakin, reseptor itu akan numbuh jadi banyak, Bro. Oke. Karena apa? Tubuh ini diciptakan sama Tuhan agak pinter-pinter bodoh gitu. Jadi dia lihat nih, karena dibanjiri sama dopamin, dibanjiri sama serotonin, MDMA kan serotonin nih bro. Hmm, untuk sana ya. Sabu kan juga tuh dibanjiri sama kimia itu. Nah reseptornya itu makin lama makin banyak nih bro. Gitu karena wah ini banjir nih gitu, harus kita embat semua nih, sayang kalau dibuang kan gitu bro. Nah, jadi Oke. reseptor ini nambah makin banyak nih di dalam otak kita. Gitu. Hmm. Nah, udah waktu kita rehabilitasi, itu nggak langsung terus mati semua nih reseptor terus jadi dua lagi. Enggak. Gitu, Bro. Nah, kalau Hmm. lo pinter secara tubuh, tubuh lo pinter, itu 1 sampai 2 tahun. Baru itu jadi dua lagi. Kalau tubuh lu buruk, itu bisa 2 sampai 7 tahun. Monster-monster itu akan minta Oke. terus untuk dikasih makan Oh. reseptor itu, Hmm. bro. Nah, itu mereka itu pasti akan minta kalau kita tertekan sedikit. Tertekan sedikit aja, orang lain sih biasa aja ditekan seperti itu. Tapi karena kita punya monster-monster yang berupa reseptor ini, ya kan? Secara tubuh kita udah nggak bisa mengeluarkan dopamin secara normal lagi, dan dopaminnya bakalan kurang karena kita terbiasa dibanjiri oleh dopamin gitu bro. Nah itu Oh, nanti iya. kita akan kengimpian, kita dingimpiin nih kita lagi make gitu, apalagi kalau lagi stres nih, apalagi kalau lagi tertekan ya kan, lagi depresi, itu minta tuh monster-monster berupa reseptor-reseptor otak itu, ngeri kan bro. Nah itu Hmm. kita dingimpiin lagi make, waktu kebangun kita jadi keringetan semua, langsung kita jadi pengen make ya kan. Nah itu Hmm. bro.
Nah, itulah salah satu penyakit. Kenapa adiksi dibilang penyakit? Karena ya memang itu akan mempengaruhi kita secara namanya model psiko biopsikososial ya. Ada biopsikososial model gitu, bahwa adiksi ini merusak biologis kita, merusak psikologis kejiwaan kita, dan merusak Mhm. pola pikir kita, dan merusak sosial sosial kita gitu bro. Mhm. Nah gitu. Nah, Iya, dan iya. ketika itu terjadi, ya kan, lu harus buru-buru deh. Kalau lu ngerasa nih craving lu berat, lu ngerasa pengen make terus, jangan make. Gue bilangin sama yang nonton nih semua, jangan make. Tapi apa yang mesti dilakukan? Pergi ke psikiater. Iya kan bro? Pergi ke profesional Yang gitu. paling Nah tepat nanti, nih. itu paling tepat. Jadi lu jangan make lagi gitu. Karena zaman sekarang lu jangan malu deh kalau pergi ke psikiater, ya kan, ke rumah sakit jiwa. Zaman gini gitu loh, lu malu. Biasa aja, ya nggak bro? Iya, Yang namanya ini kan gangguan yang kita jiwa lakukan biasa. untuk seperti itu Iya. juga, Wan. Yang kita lakukan juga Iya. seperti kayak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Nah, orang dengan gangguan kejiwaan, it's not an aib, bro, ya kan? iya, bener banget tuh bro. Pergi aja gitu, karena stigma masyarakat itu yang paling berat menurut gue. Iya, nggak usah stigma masyarakat bro. Nyokap gua aja masih susah banget gitu. Gitu. Kalau kalau Oke. wah nyokap gua kan, ya gue juga punya adik-adik gara-gara nyokap gua, ya kan. Nyokap gue juga sekarang juga orangnya masih suka takut untuk ditinggalkan. Terus gue bilang aja sama nyokap gue, mah coba deh mama ke psikiater gitu. Siapa tahu membantu gitu loh. Duh, tapi nyokap nggak mau gitu. Ah, mama nggak gila katanya, gini 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 gitu gitu bro. Padahal yang namanya ke psikiater Hmm. belum tentu gila, dan orang gila itu bukan orang gila yang telanjangan-telanjangan di jalan terus Iya, berusaha, nggak itu nggak yang harus nggak kita selalu kayak dobrak, bro. gitu. Nah itu Hmm. yang harus benar. Nah Hmm. inilah video kita ini, ya nggak bro, yang gunanya Iya. adalah membuka mata masyarakat, gitu kan, biar biar orang Hmm. pada tahu kalau misalnya lu merasa craving, pengen make lagi, pengen make lagi, pengen minum lagi, balik lagi, pengen minum lagi, apalagi apa yang tadi obsesif, kompulsif, ya kan. Terus udah gitu impulsif, meledak-ledak, pengen make. Apa yang lo harus lakukan? Jangan ke bandar, bro. Tapi ke psikiater, gitu. Balik lagi gue ngomongin. Iya, 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 Keren. iya. Nah, terus By satu the lagi nih, way, I bro. wanna ask you something. Oke, Since you oke. stop and then become like this, itu udah berapa lama, bro? Lo sampai jadi seorang aktivis rehabilitasi ini berapa lama, bro? Gue kerja di rehab udah 5 tahun bro, jadi otomatis gue udah Lima ikut, tahun. UTC, gue udah ikut, belum lengkap sih, tinggal 1 2 udah, 46 47 udah, 38 udah, ya sisanya belum. Tapi gue belum dapet ICAP. ICAP itu S1-nya adiksi gitu kan, sarjana Hmm. adiksi Oh iya, gitu iya, iya. ya. Gitu Mm-mm. bro. Nah sorry nih gue tambahin, kemarin gue juga baru ngobrol sama Profesor siapa, Dokter Ho ya kalau nggak salah, apa Dokter Bella gitu. Gue dibilangin kalau yang namanya adiksi kenapa disebut penyakit juga, karena dia sama kayak baru stroke. Orang kalau baru stroke, dia pasti eh, ada kecacatan kan, susah jalan, jalannya miring gitu kan Oke, bro, ya. ya kan, atau mulutnya begini gitu kan, ada Iya, iya. matanya gitu ya kan. Nah Iya, iya, iya. biasanya, nah adiksi juga sama bro gitu. Adiksi juga sama. Mereka kalau terutama udah yang lama ya, dari kayak gua gitu ya, dari kelas 4 SD gitu ya, make gitu ya. Eh, Adiksi juga sama. Ketika kita lepas dari obat itu, pasti ada kayak udah ada bekas-bekasnya, tau nggak? Udah ada apa, scar tissue, bekas-bekas Scarsnya istilahnya ya, lecet, scarsnya ya. Ya, scars. ya. Dan scarsnya itu di seluruh badan bro, di otak juga, di saraf-saraf juga, di mana-mana gitu. Nah, itulah yang harus, makanya harus di follow up, dan jangan ke bandar tapi ke psikiater, karena obat-obat psikiater juga banyak tuh yang saraf-saraf kita yang mati tuh bro, ya kan. Kalau kita orgasme nih,
berapa ribu saraf tuh yang tiba-tiba mati waktu kita orgasme nih, ya kan? Nah, waktu kita nyabu itu lebih parah lagi. Udah nyabu, orgasme lagi. Wah, lebih parah lagi. Banyak banget tuh yang bakalan mati. Saraf-saraf otak, sel-sel otak, dan banyak juga penyumbatan-penyumbatan yang terjadi. Nah, dengan obat psikiater itu bisa disembuhin, bro, gitu. Paling nggak di treatment untuk menjadi lebih baik. Gitu, bro. Iya, iya. Tapi kalau kalau di kesehatan mental kita nggak bilangnya sembuh ya, kita bilangnya Ah, stabil ah. dan pulih. Iya, Stabil dan benar sekali. pulih dalam artian normatif dan produktif gitu kan. Mm, mm, Jadi mm, mm, sebenarnya kalimat atau kata yang tepat itu sebenarnya pulih dan stabil gitu. So mm. kalau Ya. sekarang gue tanya, do you still go to a psychiatrist? Gue sekarang masih suka ke psikolog, ke psikiater Oh psikolog, ngobrol-ngobrol, ke psikolog, ke psikoterapi psikiater berarti ya. juga, gue masih Farmakoterapinya ikut farmakoterapinya, gue udah enggak sih bro, udah enggak? Oke, that's udah good, enggak, that's good, iya, that's terus good, that's gue good. sekarang ikut CBT sih sama dokter Bella, gue masih ikut CBT dan CBT. nah itu bagus tuh bro, karena gue udah ikut CBT, gue jadi justru pengen bikin bahan CBT itu jadi konten gue tuh di YouTube. Ya kan, lu pasti juga ahli CBT nih bro, Iya, udah iya, iya. gimana? Ya, yang itu Iya benar. kita bisa olah tuh bro, jadi konten tuh bro, ya nggak sih? Oke, nanti Ah, dischedule-kan, Bro. ya, Kalau untuk apa namanya orang dengan gangguan kepribadian seperti borderline, contohnya gue, karena gue borderline ya gue ngomong borderline aja ya. Em, Idealnya itu untuk farmakoterapinya itu 3 sampai 6 bulan saja. Idealnya ya, Bro. ah, Selanjutnya setelah itu adalah hanya psikoterapi. Jadi farmakoterapinya 3 sampai 6 bulan saja idealnya. Dan itu pun kalau tidak komorbid, Bro. iya, iya, iya. Kalau misalkan seperti gue contohnya karena gue ternyata borderline personality disorder komorbid dengan bipolar dan Oh, gue baru skizofrenia. tahu tuh Ternyata bro. apa nih? Iya, bahwa farmakologinya itu cuma 6 bulan gitu ya, Idealnya 3 sampai 6 bulan. idealnya. Idealnya. Tapi untuk Iya, case iya, yang iya, seperti iya. gue ternyata harus long term, Bro. And probably Oh, oke. kata dokter gue because I went to many doctors memang begitu harusnya. Tapi kita sampai banyak beberapa dokter yang ngomong probably is for a lifetime gitu. Jadi I was thinking, dok, seumur hidup dok gue harus minum obat gitu kan. Karena gue Iya. dibilang ada komorbidnya itu. Dan Ah, ternyata dokter gue ngomong gini, karena gue sangat sungkan sebenarnya, gue ogah gitu kan. Siapa yang mau sih minum obat tiap seumur hidup loh istilahnya. Terus hmm. dokter gue ngomong gini bro, Gi, kamu bayangin orang dengan diabetes, kan ya, orang dengan HIV, they have to consume medicine for the rest of their life gitu. Hmm, Jadi hmm, memang hmm. ternyata itu yang agak sedikit membuat gue karena this is a real illness gitu ya. Illness ini benar-benar nyata kan. Jadi harus disamakan juga dengan penyakit fisik gitu. Jadi nggak Hmm. perlu kita ngerasa kayak nanti gue takut nih bro, ginjal gue, hati gue, bla bla segala macam. Gue bilang kalau banyak yang ngomong kayak gitu, gue tuh sering mengedukasinya seperti gini bro. Yang namanya dokter, mereka udah punya takarannya Hmm, hmm. mana yang aman nih untuk organ lo yang lainnya. Makanya jangan disalahgunakan. Soalnya juga banyak ternyata yang abusif terhadap drugsnya, terhadap Wah, obat-obatnya salah di banget tuh. abusif bro. Iya, 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 dan iya. itu yang suka akhirnya kena ke ginjal, kalau terlalu banyak itu kan they cannot control gitu. Kayak dulu gue pernah sampai di fase itu ya. Terus akhirnya, tapi gue selalu jujur dengan psikiater gue. Akhirnya nyokap bro yang pegang. Hmm. Gitu. Emang harus ada caregivernya kalau kita tuh Iya, harus ada iya, iya. caregivernya. Jadi nyokap yang oh pagi nih dikasih obatnya, malam nih dikasih gitu. Jadi sampai akhirnya sih sekarang gue Hmm. udah syukur alhamdulillah gue udah pegang sendiri karena I can control that, udah bisa gue kontrol ya sekarang. Dulu gue juga di posisi kayak gitu, makanya kalau misalkan ada yang bilang takut minum obat nanti kena bla 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 segala macam organ yang lainnya, so don't worry, dokter itu udah mau menakar mana yang tepat dengan dosis-dosisnya, dengan waktu-waktunya yang kayak gitu bro. Tapi sih Hmm. anyway juga gue juga setiap 6 bulan gue
full medical check up bro, and since sampai sekarang maksudnya it's fine, everything is fine. Karena jantung gue perokok. Perokok hebat bro gue. Gue jantung ada sedikit agak gelap aja gitu, tapi ya gue mengatasinya contohnya dengan minum air putih. Gue tuh wah bisa 5 liter bro minimal ya. Memang kebetulan juga gue suka air putih gitu. Kalau lo gimana tuh bro? Kalau gue apa namanya, dibikinin ini sama bini gue, apa namanya, infus water yang dari lemon tuh, itu bagus banget katanya. Oke, iya. Buat oksidasi gitu ya. Bisa macem-macem. Tapi Gitu, thankfully ya, jodoh lo adalah perawat. Thankfully, thanks to God. Thankfully iya juga ya. Amazing grace ya. Jadi Iya, ya terus dia ngerawat nih, dia. lo coba untuk gue pengen lo kayak memotivasi nih bro untuk pada kawan-kawan kita nih yang sekarang masih menggunakan atau yang penasaran pengen gunain, lo mau kasih kata-kata seperti apa? Kalau gue bilang sih gini ya, hidup itu kan pilihan lo ya kan. Yep, Lu mau bikin hidup seperti apa terserah lo. Jadi kalau lu mau make, lu mau ngapain pun, gue nggak bisa ngelarang. Nggak ada orang yang bisa ngelarang gitu. Bahkan orang tua lu juga nggak bisa ngelarang gitu. Jadi hidup pilihan lo. Jadi kalau lu mau make, ada baiknya mendingan lu melaporkan diri ke BNN Cawang. Jadi lu mau make nih, oke, gue pemakai, lu melaporkan diri. Itu namanya ada program IPWL. IPWL itu adalah instansi penerima wajib lapor. Jadi ketika lo melaporkan diri, di situ lo akan dipaparkan program bro gitu. Jadi lo sudah terbantu oleh program BNN. Nah nanti di situ program itu Kemensos juga ada kalau nggak salah, Kemenkes juga ada. Cuman kan kalau BNN kan ada hubungannya dengan tangkapan ya. Karena ada P4GN itu kan menangkap, Jadi kayak apalah. lebih aman lah ya. Jadi lebih aman bro. Jadi gini, kalau lo ikut program IPWL, namanya program rawat jalan di BNN Cawang. Nanti ketika lo udah dapet program itu, lo akan dapet kartu IPWL. Nah, nanti kartu IPWL itu kalau nggak salah, lo harus datang selama 9 kali pertama awalnya gitu. Nah, kalau lo emang pengen make terus, nggak apa-apa gitu. Sampai kapan sih gitu, terserah lo gitu. Tapi lu paling nggak udah dapat program. Jadi kalau make lo harus hati-hati. Kalau make harus bongnya misalnya nggak boleh tuker-tukeran, jarum suntiknya nggak boleh tuker-tukeran, ya kan. Nanti lu misalnya dikasih tahu bagaimana caranya healthy life living gitu kan. Healthy living concept, right living concept gitu-gitu bro. Nah, nanti di situ lu juga bakalan dapat konselor adiksi. Nah, nanti di situ konselor adiksi lu, kalau lu udah dapat kartu IPWL, kalau lu pengen ke psikiater akan lebih mudah gitu. Oh bro, psikiater mahal kata lu ya kan. Jangan salah, sekarang psikiater udah bisa pakai BPJS gitu. Yang gue yang nyuruh lo pakai BPJS. Nah gitu. Iya, dan itu setahu gue untuk yang di BNN itu juga dari Keswa kan. Keswa itu apa ya? Oke, dari negara, dibayar negara. Apa gimana? Oh iya. Nah, nanti soalnya dapat itu juga dapat konselor itu juga adiksi ada di dan RSKO bro. Nanti dapat oh kartu ada kuning ya. gitu. Di Iya, RSKO ada iya. juga. Kalau RSKO Dan namanya kartu kuning. iya kartu kuning. Ada kartu kuning itu. Iya. Di RSKO dan Kalau pakai Keswa iya. bisa. Nah kalau di BNN Cawang itu lu rawat jalan, nanti lu dapat kartu namanya IPWL. Nah kartu IPWL inilah kalau lu ketangkep polisi, lu jadi nggak masuk penjara, tapi masuk rehabilitasi bro. Gitu. Ini guys, kita bukannya kayak memberikan apa maksudnya Jalan contoh keluar yang untuk gimana make lo ya? no. Enggak. Bukan ya. Maksudnya ini kita enggak memberikan gitu. informasi, kita mengedukasi supaya apa ke BNN aja, dan karena di situ pun akan mendapatkan treatment juga, gitu kan? Iya, At gitu. the end of the day kan ujung-ujungnya untuk sembuh, Iya, gitu kan? jadi Pulih lagi dan stabil. jadi maksud gue gini,
Kalau lu mau make, tapi lu lapor ke BNN, lu udah terpapar program, insya Allah ya kan, semoga Tuhan ngasih jalan lu biar lu kalau udah masuk program ya berhenti make karena berbahaya gitu. Narkoba itu berbahaya udah yang dari tadi kita ngomongin kan udah jelas ya kan jadi kayak stroke, jadi banyak bekas-bekas di otak lo yang bakalan mengganggu kejiwaan lo gitu kan. Udah jelas-jelas dari tadi kita ngomong narkoba berbahaya, jangan dipakai gitu. Tapi hidup terserah lo kan gitu men. Nah gitu. Nah Ya, tapi jadi juga sekali lagi gue mengingatkan buat sahabat-sahabat BPD di sana, pada intinya adalah kalau kalian terlibat dengan yang namanya narkoba, sudah bisa dipastikan kesehatan mental kalian akan terganggu. pasti Bener bro? pasti bener Hmm. banget iya Jadi gitu. Nah so, makanya. kalau menurut gue, uh, ya memang seperti tadi Juan juga bilang, your body is your own right. Tapi Heeh. kita hanya bisa menghimbau mungkin ya Juan ya, kita menghimbau ya, Bener banget nggak menghimbau. perlulah, nggak perlulah. But if you already involved in that situation, datang aja ke BNN gitu, ya bro ya. Iya, ha. Mm-mm. Dan di situ lo akan terpapar program. Nah, kalau misalnya ternyata di situ konselor adiksi lu bilang lo harus rawat inap, ya udah lo ke Lido berangkat gitu. Kan kayak gitu. Nah, gini Pertimbangannya apa tuh bro? program IPWL soalnya juga kan ada tes urinnya juga. Kalau misalnya ya kan, misalnya lu tes urin positif, oke, waktu pas baru daftar gitu kan, udah lu rawat jalan gitu kan. Nah, nanti kedua lo udah negatif gitu kan. Pertemuan ketiga lo udah negatif. Pertemuan keempat lo positif lagi gitu kan. Ah, itu Hmm? lo nanti digali deh di situ, lo positif lagi. Digali kenapa lo bisa sampai positif gini ini gitu ya kan. Nah, terus oke, nanti sampai 9 kali kalau nggak salah, 9 kalau nggak salah. 9 kali pertemuan. Nah di situ kalau lu misalnya dalam 9 kali pertemuan lu banyak positifnya ya akan disarankan lu rawat inap gitu. Kalau nggak di Lido ya di rehabilitasi swasta yang berafiliasi koneksi dengan Dengan BNN BNN. gitu. Kayak gitu bro. Nah jadi Oke bro, kan gue tahu lu nih, kita sama-sama aktivis ya, ya bukannya jalannya beda, tapi maksudnya masih still in that same field gitu kan. hmm, Um, uh, Coba lo gimana ya, maksudnya kayak lo maksudnya sebesar ini banyak hal yang lo lakukan, coba lo promosiin bro, sekarang lo ada apa aja yang lalu lo kerjakan, jadi orang-orang bisa follow bro. oke. Iya. Ya, gue juga menyarankan orang untuk follow Instagramnya Bro Regi nih, ya kan? Terutama di komunitas apa namanya borderline-nya. Nah, terus kalau gue sih, gue sekarang banyak di YouTube. Gue memberikan banyak motivasi, terus banyak TC lecture. TC itu Therapeutic Community Lecture yang gunanya sih sebenarnya gue pengen mengingatkan sih. Jadi gini, kenapa sih gue sampai bikin kayak gini? Karena ternyata sejak gue networking gue banyak nih, banyak banget orang yang nelpon gue minta bantuan. Untuk apa? Untuk ngingetin mereka tentang ilmu-ilmu rehabilitasi. Dan mereka biasanya tidak bekerja di dalam bidang rehabilitasi, mereka jadi pedagang, pengusaha gitu, ataupun mereka lagi misalnya sedikit slip gitu ya, slip beberapa kali gitu, misalnya telepon gue, bro gitu kan, gue kenal lu dari ini gitu, nah terus bro gue ingetin dong 5 konsep TC apa gitu-gitu, terus bro gue apa ya unwritten philosophy apa yang cocok ya kira-kira buat gue punya masalah gini 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 gitu kan. Oh nah ya udah gua konseling gitu kan sama dia gitu terus oh ya udah karena banyak orang yang nanya-nanyain gue tentang ilmu-ilmu rehabilitasi yang pernah gue dapetin gitu kan di Lido maupun di tempat kerjaan gue Yayasan Rasa punya Bro Ciko itu apa namanya jadinya gue bikin ilmu-ilmu rehab itu di YouTube channel gue. Nah, YouTube channel gue namanya Juanito Recovery Partner.
Di follow guys, di subscribe karena gue juga Yoi. nonton juga di YouTube-nya Juan. It's very informatif juga, ada juga yang tips and tricksnya, so subscribe aja. Mana tadi namanya Juan? Kasih tau Juan. Juan itu recovery partner. Recovery partner. Top. Oke. Um, Yoi. Terus oke, apa namanya, KBPD, komunitas Border Personal Disorder Indonesia juga ada ininya Juan, ada YouTube-nya. Biasanya itu Hmm. hasil dari rekaman seminar, hasil dari seperti ini Hmm. nih. Biasanya nanti gua upload juga ke ini Wan. Ini boleh It's gua okay ya? upload ke YouTube gua gak? Boleh juga bro, boleh Boleh silakan, ya, oke. Siap, siap, siap. silakan Oke, banget oke, bro. oke. Nanti juga ini juga akan gue save di Alright. buat yang belum sempat nonton live-nya, mungkin nanti bisa nonton dulu di live IGTV-nya. Kan ini akan gue save Oke, dulu oke, dulu oke. di IGTV-nya gitu bro. So Oke, bro, oke. do you have any last word because we don't have much time? Iya, 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 Because iya. apparently I have to go to work before after this. Oke, So do you sama. have any last word for our teman-teman sahabat-sahabat di luar sini bro? Thank you buat semua yang udah nonton. Ya kan, semoga setelah nonton ini kalian jadi lebih sadar, terbuka matanya untuk bahwa penyakit adiksi ini adalah penyakit gitu. Jadi kalau kalian merasa punya masalah dengan adiksi ataupun ada keluarga kalian yang bermasalah dengan adiksi, jangan ditutupi, tapi dilaporkan, ya kan. Kalau mau telepon gue boleh, atau lewat Instagram gue DM gue boleh juga, atau DM Bro Regi juga boleh. Kita jadi networking kan nih sekarang, ya kan. Nah, terus gue juga terima kasih buat Bro Regi Pranoto, ya kan, ketua dari komunitas Borderline Indonesia. Keren banget. Ya, semoga dengan video ini apa namanya, kita bisa menginformasi dan mengedukasi masyarakat bahwa penyakit kejiwaan itu bukan aib, tapi harus di follow up sehingga kita bisa menciptakan generasi Indonesia emas. Sadis. Mantap. By the way, ini gue lupa untuk memberitahu lo ini bro. Yang tentang adiksi ini ada ternyata juga sebuah disorder. People nggak gitu aware loh bro. People belum Iya, aware iya, kalau ini adalah penyakit. Jadi iya. gue punya ada beberapa rencana atau wacana dan undangan gitu untuk advokasi. Mungkin gue bisa ajak lo bro, karena menurut gue kalau orang dengan seperti kita nih ODGJ gini, itu kan ada namanya disabilitas. Disabilitas itu kan terbagi dua, disabilitas fisik dan disabilitas mental. Nah orang-orang seperti kita ini namanya disabilitas mental gitu bro. Mantap. Jadi kan orang belum begitu aware kalau addiction adalah sebuah disorder juga. Ah, Jadi mungkin lo harus ikut advokasi bro. boleh, boleh, boleh. Kapan-kapan. Jadi Ah, ah. karena orang belum aware bro. Gue pun Boleh, boleh. tahu ternyata ini adalah adiksi adalah sebuah disorder dari lo karena gue kenal lo gitu. Hmm. Bener. Iya, iya. Itu Iya, jadi dan memang harus lo adiksi advokasikan itu, audiensi, FBG gitu bro. boleh, boleh, boleh. Ayolah, kapan-kapan Ya, sikat terus. nanti Pokoknya nanti gue bawa. adiksi itu juga ada secara genetikalnya loh. Genetikal dan Iya iya gue tahu juga. environmental problem dia. Tapi meskipun ada 1%, jadi ada nenek moyang kita, kakek nenek kita misalnya yang teradiksi dengan keris misalnya, teradiksi dengan minuman misalnya, teradiksi dengan cewek misalnya. Adiksi kan banyak kan, Banyak. bukan hanya kepada Judi juga zat adiksi bro. aja, judi, iya. Jadi pokoknya adiksi itu adalah hal yang seseorang terpapar dengan kondisi yang buruk, apa bukan kebiasaan yang buruk gitu kan. Nah, gitu. Oke, Oke. Juan, Oke. sekali lagi gue terima kasih udah mau jadi guest di Curming kita minggu ini. Thank you, Buat sama-sama. kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa nanti subscribe di YouTube-nya Juanito, dan juga nanti kalian bisa lihat juga ini di IGTV. So sekali lagi Juan, gue mengucapkan terima kasih banget atas Sama, terima kasih. informasinya, atas edukasinya, bro ya. So buat sahabat-sahabat sekalian, karena waktu yang sudah sejam lebih ya. Thank you sekali lagi semua yang udah nonton, dan I hope all the best for you. Kalau ada apa-apa kalian bisa hubungi via DM untuk ke gue atau ke Juan juga oke. So ya,
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Juan, semuanya. Thank you, dadah. bye bye. Berkabar Thank di you WA Bro ya. Regi. Yo, Bye. bye.